Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, Sabtu 22 Jumadil Akhir 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 13 Desember 2025. Kita masih dapat bertemu kembali bersilaturahmi, kembali dipertemukan dalam kajian rutin kita yaitu Golden Habit Forum yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah memasuki episode yang ke-232. Selawat serta salam, mari senantiasa kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, junjunan kita semua, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga tabiat-tabiatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu, Bapak, seluruh partisipan Golden Habit Forum yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini telah uh, berkumpul semua di sini dan insya Allah pada pagi hari ini Ustadz Agus Sukaca menjadi seorang pemantik yang akan melanjutkan diskusi. Topik kita pada pagi hari ini berkaitan dengan konstruksi dan arsitektur pribadi Muslim sejati. Semoga dari apa yang nanti disampaikan kita dapat kembangkan, kita dapat banyak mendapatkan ilmu yang tentunya dapat menjadikan diri kita semakin lebih baik setiap harinya. Baik, Ibu Bapak sekalian, sebelum kita mulai kajian rutin kita, mari sama-sama kita buka kajian pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Agus Sukaca. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah, yang alhamdulillah ini sebarannya sudah lintas negara. Nah, tidak hanya Indonesia, tapi juga di Malaysia bergabung karena moderator kita Mas Ikhwan ini sekarang posisi di Kuala Lumpur ini ya. Dan insya Allah beberapa teman dari Kuala Lumpur juga bisa hadir di dalam forum ini. Di intern Indonesia, ya Alhamdulillah tadi pagi-pagi Mas Dr. Solihun dari Sorong sudah hadir ya. Ada Ustadz Ya, Bakal, ya. Ada Ustadz Juma Aziz dari Timika di sebelah timur ya. Nah, kemudian di Sulawesi Prof. Rajindra, Ustadz Laude dari Kendari, ya. Dari NTT ada Kiai Mustain, dari Kaltim cukup banyak ini dari teman-teman dari Berau, ya. Dari BWM Kaltim ada Pak Jafron, ya. Kalteng, ya. Kemudian dari Jawa cukup lengkap, Alhamdulillah. Dari Sumatera ini ada dari Babel ini, Ustadz Hasan Rumata, Alhamdulillah ya, hadir. Nah, ini merupakan kesyukuran ya di Golden Habit masih bisa bertahan sampai ke edisi 232. Dan insya Allah komitmen kita adalah bagaimana kita mengembangkan diri pribadi menjadi pribadi Muslim sejati. Itulah komitmennya sebenarnya. Dengan membangun kebiasaan-kebiasaan yang mengarahkan kita ke sana. Dan Bapak Ibu sekalian, ya, di Sabtu yang lalu Prof. Partino sudah memberikan sebuah menurut saya sesuatu yang luar biasa ya, pendekatan psikologi untuk bisa manajemen nafsu, manajemen diri ya. Ini saya kira merupakan hal yang penting ya bagi proses pembentukan menjadi pribadi Muslim sejati.
Nah, judul hari ini tentang apa? Konstruksi dan arsitektur pribadi Muslim sejati. Yang ini sebenarnya merupakan pengembangan dari kajian-kajian kita sebelumnya. Nah, biasanya istilah ini istilah untuk bangunan ya. Bagaimana kita membangun sebuah gedung, sebuah bangunan, itu ada konstruksinya, ada arsitekturnya. Konstruksi itu lebih ke arah yang sifatnya berada di dalam, ya, tidak kelihatan. Arsitektur itu lebih ke arah yang nampak, yang terlihat. Nah, Nah, kita akan mencoba untuk apa namanya secara perlahan-lahan ya. Mungkin beberapa episode ke depan kita masih berbicara tentang masalah konstruksi dan arsitektur pribadi Muslim sejati ini. Nah, kita tahu untuk mewujudkan menjadi pribadi Muslim sejati ini sebenarnya sangat selaras ya, dengan visi Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah visinya terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ini kalau di breakdown dalam ranah pribadi, kan menjadi terwujudnya pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Ya, dalam istilah lain, pribadi Muslim sejati. Nah, di beberapa episode yang lalu kita membahas tentang tauhid, ya. La ilaha illallah. Ini pernyataan tauhid kita. Ini kita bahas dalam beberapa episode ya, yang arti harfiahnya adalah tidak ada ilah kecuali Allah. Nah, ini kita sudah bahas bahwa pernyataan ini kita harus meniadakan benda apapun ya, yang mempengaruhi diri sehingga mengabaikan Allah. La ilaha illallah, tidak ada benda, ya, tidak ada sesuatu yang bisa mempengaruhi hingga mengabaikan Allah. Nah, ini pengertian ilah itu adalah benda salah satunya. Ya. Kemudian pengertian yang berikutnya, ilah bisa berarti manusia, maka pernyataan la ilaha illallah itu kita maknai tidak ada manusia yang mempengaruhi diri sehingga mengabaikan Allah. Nah, kemudian pengertian yang kita bahas di Sabtu yang lalu, nafsu, ya, maka la ilaha illallah itu mengandung makna tidak ada hawa nafsu syahwat yang mempengaruhi diri sehingga mengabaikan Allah. Ya, ini hal yang penting ya, pernyataan tauhid kita sehingga Bapak Ibu sekalian ini bisa kita maknai bahwa semua apapun boleh berpengaruh sepanjang diizinkan Allah. Jadi pengaruhnya itu menyatu dengan pengaruh Allah. Kalau tidak cocok, maka itu kita nafikan, tidak boleh berpengaruh. Apapun berupa benda, berupa manusia, berupa syahwat, nafsu, itu boleh berpengaruh sepanjang diizinkan Allah. Inilah inti dari kajian kita sebelumnya, sehingga kalimat tauhid itu implementasinya dalam kehidupan sehari-hari adalah menjadikan Allah sebagai pertimbangan terpenting dalam berpikir dan memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas. Jadi yang jadi pertimbangan terpentingnya Allah. Kalau Allah berkenan, mengizinkan, maka kita melakukan. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka kita menahan diri untuk tidak melakukan. Itulah inti dari implementasi tauhid
ya, menjadi jiwa setiap Muslim sejati. Nah, Bapak sekalian, tauhid ini membentuk konstruksi batin, ya, yang disebut dengan akhlak. Ini Ibnu Al-Athir dalam kitabnya An-Nihayah, ya, beliau menyatakan ya bahwa hakikatul khuluq annahu la surah al-insan al-batinah wahya an-nafs au sofiha wa ma'aniha. Ya. Hakikat akhlak adalah konstruksi batin manusia tentang nafs, sifat-sifat, dan esensinya. Jadi konstruksi batin ya itu ya akhlak itu menjadi konstruksi batin tidak terlihat tetapi menentukan. Dalam sebuah bangunan itu konstruksi itu menentukan ya. Dia akan nampaknya bisa terlihat bagus kalau konstruksinya bagus. Kalau konstruksinya tidak bagus, bangunan tidak bisa berdiri dengan kokoh ya, dia akan mudah tumbang ya. Nah, kalau Ibnu Miskawa'ih ya, itu memberikan definisi akhlak itu merupakan suatu kondisi yang mendorong seseorang untuk melakukan segala aktivitas secara natural tanpa pemikiran dan pertimbangan ya, min ghairi fikrin wala riwayah ya. Sudah tanpa pertimbangan dia sudah automatically menjadi konstruksi batin yang mempengaruhi yang nampak ya, yang mempengaruhi arsitekturnya yang terlihat. Nah, konstruksi batin itulah ya yang dilakukan tanpa pemikiran lagi. Artinya sudah tidak menggunakan pertimbangan-pertimbangan, dia sudah menjadi sesuatu yang sifatnya automatically. Kalau dalam teori memori manusia, maka akhlak itu sudah disimpan di dalam reflektif memori jangka panjang. Pikiran bawah sadar jangka panjang, sehingga sudah tidak perlu dipikir-pikir lagi atau ditimbang-timbang lagi untuk pelaksanaannya. Jadi dia sudah automatically. Nah, dalam kaitannya dengan itu, misi penting dari Nabi kita itu adalah apa? Menyempurnakan akhlak itu supaya sempurna. Beliau menyatakan, innama bu'aistu liutammima makarimal akhlak. Ya. Atau dalam yang saya kutip ini, liutammima sholihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak soleh, ya. Akhlak yang karimah. Ini misi utama kenabian, sehingga apa? Sehingga konstruksi seorang Muslim sejati itu sebagaimana yang dikehendaki Rasulullah, yang menjadi misi utama Rasulullah. Nah, dan akhlak ini sebenarnya merupakan apa? Representasi dari iman. Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi iman itu mesti diikuti dengan akhlak. Diikuti dengan konstruksi batin. Ya. Bisa juga ini menjadi mekanisme batin. Bisa menjadi pola, menjadi pattern dari dari sesuatu yang sifatnya batiniah. Nah, ini ada di dalam mindset kita sekalian. Nah, dan akhlak Nabi kita ya, ini sebagaimana
hadis dari Aisyah. Ya. Aisyah menjelaskan, fa inna khuluqu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana Al-Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Artinya Al-Quran itu menyatu di dalam mindsetnya, sehingga itu melahirkan amal. Jadi aktivitas kita itu dihasilkan oleh mindset Al-Quran. Maka sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kita membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran, itu misi pentingnya, ya, atau maksud pentingnya, bagaimana Quran itu bisa menjadi mindset kita. Dengan Quran menjadi mindset, maka amal-amal kita itu akan menjadi ibadah. Ya. Jadi, jadi kalau kita membaca Al-Quran, bukan sekedar mendapatkan pahala dengan membaca Al-Quran, tetapi dengan memahami Al-Quran itu, pahalanya bukan hanya pahala membaca, tapi pahala aktivitas yang kita lakukan yang based on Quran itu menjadi aktivitas ibadah yang berpahala. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, motivasi baca Quran bukan sekedar mendapatkan pahala dan dengan membaca Al-Quran itu, tetapi dengan Al-Quran itu dipahami, maka seluruh aktivitas kita itu menjadi berpahala. Itulah esensi dari akhlak Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran menjiwai setiap aktivitas kita. Dan itu inti tauhid di situ. Menjadikan Allah sebagai pertimbangan terpenting, itu artinya apa? Menjadikan Quran karena representasi Allah, ya, ya, itu Allah tuangkan di dalam Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Nah, kalau kita menjalani hidup sesuai dengan yang dikehendaki Allah dalam Al-Quran, itu artinya tauhid kita tauhid yang murni, menjadikan Allah sebagai pertimbangan terpenting dalam berpikir dan beraktivitas. Nah, ini saya kira kajian akhlak ini nanti bisa kita kembangkan, ya. Bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran itu menjadi pattern, menjadi pola berpikir kita, menjadi mindset kita, ya. Sehingga arsitektur, ya, diri kita yang nampak dari diri kita, ya, itu dijiwai oleh Al-Quran. Ini saya kira ini menjadi hal yang penting sehingga perjalanan hidup kita sesungguhnya adalah perjalanan untuk membangun, ya, arsitektur yang based on Quran. Nah, sehingga kalau kita gambarkan, ya, pribadi Muslim sejati itu jiwanya adalah tauhid, ya, jiwanya adalah tauhid. Nah, akhlaknya adalah Al-Quran, dan nanti, ya, aktivitasnya itu menjadi aktivitas yang bernilai ibadah. Ya. Nah, aktivitas ini ibadah ada dua kategori, ya, khusus dan umum, sebagaimana takrif yang di yang diberikan oleh Tarjih, ya, at-taqarrub ilallah bimtithali awamirihi wastinabi nawahihi wal amal bima adzina bisyari', ya. Ada dua, khas wa am, ya. Ini insya Allah ini menjadi bahan diskusi kita, ya, bahwa semua aktivitas yang jiwanya tauhid dilaksanakan dengan mekanisme pola pattern Qurani, maka hasilnya aktivitas ibadah.
Demikian Bapak Ibu sekalian sebagai pembuka, ya, berkenan Bapak Ibu memperdalam, memperluas ya, sehingga ke depan ya, apa yang kita lakukan ini ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.